Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Linda dengan NIM 220322, kelas RA5 semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Materi yang pertama itu tentang struktur pasar. Nah, struktur pasar ini itu adalah istilah dalam ekonomi yang menggambarkan bagaimana pasar atau produk jasa itu diatur atau beroperasi. Nah, struktur pasar itu dapat diketahui melalui konsentrasi pasar dan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada persaingan sempurna, lalu ada pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Karakteristik pasar yang membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku, yang pada gilirannya itu akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Nah, struktur pasar ini tuh adalah suatu karakteristik pasar yang terdiri dari berbagai aspek dan tokoh. Berikut ini tuh adalah fungsi dan sistem struktur pasar. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini tuh adalah pasar dengan banyak produsen yang memproduksi produk yang homogen, sehingga pembeli itu tuh tidak dapat membedakan antara produk satu dan lainnya. Jadi pemerintah ini tidak memiliki peran dalam mengatur produksi di pasar dan mengatur harga. Lalu yang kedua itu ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini itu adalah pasar yang diatur oleh satu produsen atau perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar gitu. Nah, pemerintah ini memiliki peran dalam mengatur produksi di pasar dan juga mengatur harga. Lalu ada pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar yang diatur oleh beberapa produsen yang memiliki pangsa pasar yang besar, tetapi tidak sebesar pasar monopoli. Nah, pemerintah di sini itu tuh memiliki peran dalam mengatur produksi di pasar dan mengatur harga. Nah, struktur pasar ini memiliki pengaruh penting terhadap kinerja pasar dan perilaku usaha. Jadi, dengan mengetahui struktur pasar, perusahaan itu tuh dapat menentukan arah mana yang akan diambil. Jadi dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari struktur pasar, serta produk apa yang akan dipasarkan dan upaya-upaya yang akan diambil agar produk kita itu tuh lebih kompetitif. Jadi kesimpulannya, struktur pasar ini adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keperagaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Dengan mengetahui struktur pasar, maka akan dapat mengklasifikasikan suatu bentuk pasar apakah mendekati persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Struktur pasar ini adalah bentuk pasar dalam dunia sesungguhnya. Struktur pasar ini merupakan karakter suatu pasar yang mempengaruhi strategi persaingan dan penentuan harga pasar. Struktur pasar dapat juga dipahami sebagai bagian strategis yang relatif permanen dari lingkungan perusahaan dan dipengaruhi oleh perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar. Lalu materi yang kedua ini tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini tuh adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Jadi pendapatan nasional itu dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Ada beberapa jenis pendapatan nasional seperti produk domestik bruto atau PDB, lalu produk nasional bruto atau PNB, pendapatan nasional neto atau PNN, dan pendapatan per kapita. Karakteristik pendapatan nasional itu antara lain dapat digunakan untuk mengetahui posisi serta masalah ekonomi yang sedang dihadapi suatu negara.
Jadi, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional dan dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contoh pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun di suatu negara. Bisa disimpulkan bahwa pendapatan nasional ini adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh seluruh masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi, pendapatan nasional itu adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Pendapatan nasional ini digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, membandingkan perkembangan kondisi perekonomian suatu negara setiap tahunnya, dan membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, pendapatan nasional ini dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan investasi. Pendapatan per kapita itu adalah konsep rata-rata pendapatan yang tidak dapat mengindikasikan kesejahteraan warga negara serta kesejahteraan rata-rata penduduk negara tersebut. Nah, dalam perhitungan pendapatan nasional terdapat beberapa pendekatan seperti pendekatan produksi, pendekatan pendapatan neto, dan pendekatan pendapatan terdapat yang siap dibelanjakan. Pendapatan nasional ini adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keadaan perekonomian suatu negara. Data pendapatan nasional yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang ekonomi masa depan dan mengembangkan rencana ekonomi untuk mewujudkan pembangunan pada masa depan. Lalu materi yang ketiga itu tentang persaingan monopolistik. Nah, persaingan monopolistik ini terjadi ketika terdapat banyak produsen yang menawarkan produk yang mirip, namun memiliki perbedaan-perbedaan yang kecil gitu, kayak perbedaan merek, kualitas, atau desain. Nah, ada bentuk-bentuk persaingan monopolistik. Yang pertama itu tuh kayak banyaknya produsen dan konsumen. Yang kedua itu diferensiasi produk. Yang ketiga itu kebebasan memasuki dan meninggalkan pasar. Nah, ada ciri-ciri persaingan monopolistik, antara lain yang pertama itu produk yang diferensiasi, lalu adanya kebebasan masuk dan keluar pasar, lalu ada perusahaan sebagai penentu harga, dan promosi dan iklan itu yang penting. Nah, persaingan monopolis ini tuh berfungsi sebagai mekanisme pasar yang mengatur harga dan alokasi sumber daya. Sistem persaingan ini tuh memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi harga melalui diferensiasi produk dan strategi pemasaran. Contoh dari persaingan monopolistik ini termasuk pasar pakaian, makanan cepat saji, dan produk-produk kecantikan. Jadi di mana terdapat banyak produsen yang menawarkan produk yang mirip, tetapi dengan perbedaan-perbedaan tertentu. Jadi kesimpulannya, pasar persaingan monopolistik ini pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan monopolistik itu dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Nah, pasar monopolistik ini adalah pasar homogen atau berarti pasar di mana produsen dan konsumen itu hanya saling memenuhi kebutuhan barang yang sama atau sejenis, tetapi setiap produsen itu mempunyai ciri khas produk masing-masing. Jadi dalam pasar monopolistik itu tingkat persaingan bisa dibilang sangat tinggi karena setiap perusahaan itu mempunyai produk yang sama. Dan biasanya itu berupa barang primer atau kebutuhan sehari-hari. Setiap pengusaha itu sangat mudah masuk dan keluar dalam monopolistik karena banyaknya sumber daya alam dan peluang yang cukup lebar. Jadi setiap perusahaan itu berlomba-lomba untuk menciptakan produk terbaik yang sekilas sama, tapi tetap mempunyai perbedaan.
Lalu materi yang keempat itu ada pasar bebas atau perdagangan bebas. Itu tuh adalah kebijakan di mana pemerintah itu tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Pasar bebas ini tuh adalah pasar tempat para penjual dan pembeli bebas ya untuk melakukan segala bentuk kebijakan, termasuk pemerintah. Pasar bebas ini dapat dicontohkan dengan Uni Eropa dan sebagainya. Indonesia juga menerapkan pasar bebas. Nah, pasar bebas itu mengacu pada prinsip ekonomi berdasarkan adanya pemerintah dan penawaran hukum. Jadi, setiap keputusan atau tindakan individu yang erat dengan jasa, barang maupun uang itu akan bersifat sukarela. Pasar bebas ini mengacu pada pengaturan yang bebas dari campur tangan pemerintah yang akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang Nah, salah satu contohnya itu tuh adalah harga listrik yang ditentukan oleh subsidi pemerintah. Pasar bebas ini tuh mempromosikan hal-hal seperti memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang efisien, terus memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah, memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang bebas dari diskriminasi pemerintah. Kritik dan kesadaran tentang sistem pasar bebas itu tuh telah mendorong pemerintah untuk melakukan banyak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pasar bebas ini tuh adalah kebijakan di mana pemerintah itu tidak dapat melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Dalam pasar bebas, keputusan dan aksi individu yang erat dengan jasa, barang maupun uang itu akan bersifat sukarela. Namun, pemerintah tetap memiliki peran dalam mengatur pasar bebas agar tetap berjalan efisien dan adil. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang berbeda mengenai campur tangan pemerintah dalam pasar bebas. Adam Smith itu berpendapat bahwa campur tangan pemerintah yang aktif dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi itu akan semakin mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi seiring dengan perkembangan waktu. Agenda pasar bebas itu menjadi konsep perdagangan yang dianggap oleh masyarakat internasional paling ideal oleh aktor-aktor internasional. Inilah yang menyebabkan perdagangan bebas itu mampu berkembang pesat dan lambat laun. Ketentuan ini akan mengikat seluruh negara dunia. Salah satunya itu adalah ASEAN yang memiliki peranan penting dalam dinamika perdagangan internasional. Selanjutnya, materi yang kelima itu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ini tuh adalah dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Nah, kebijakan moneter ini tuh melibatkan instrumen seperti tingkat suku bunga, cadangan wajib bank, operasi pasar terbuka, dan investasi mata uang. Kebijakan fiskal ini tuh mencakup pengaturan anggaran belanja pemerintah, kayak perubahan tarif pajak dan subsidi program. Kebijakan moneter ini tuh bertujuan untuk mengatur pengaturan peredaran uang dan suku bunga. Nah, kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Nah, kebijakan moneter ini bertujuan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Namun, kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mengelola dan menjaga kesejahteraan pelaku sektor-sektor mulai dari konsumen, pekerja, hingga pelaku usaha. Model dan pendekatannya itu kebijakan moneter dan fiskal itu saling terintegrasi dan melengkapi satu sama lain. Kebijakan moneter dan fiskal itu dapat dilakukan melalui beberapa skenario. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif, lalu kebijakan moneter kontraktif, dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif, dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, contoh penerapan kebijakan fiskal di Indonesia itu tuh adalah pemerintah ini tuh melakukan kebijakan refocusing atau kegiatan dan realokasi anggaran serta memberikan insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu adalah dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara.
Berikut ini adalah kesimpulan ya dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Nah, kebijakan fiskal itu bertujuan untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Kebijakan fiskal itu meliputi pengaturan anggaran belanja pemerintah, perubahan tarif pajak, dan subsidi program. Sedangkan kebijakan moneter itu tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Nah, kebijakan moneter ini melibatkan instrumen seperti tingkat suku bunga, cadangan wajib bank, operasi pasar terbuka, dan investasi mata uang. Keduanya itu memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Nah, kebijakan moneter ini lebih efektif terhadap mempengaruhi seluruh variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, neraca pembayaran, dan kurs di Indonesia bila dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Namun, peranan kebijakan fiskal itu tidak hilang, sebab kebijakan yang efektif terhadap variabel makroekonomi itu tidak menghilangkan peranan kebijakan yang kurang efektif terhadap variabel makroekonomi tersebut. Pemerintah melalui kementerian terkait dan Bank Indonesia selalu menjaga interaksi dan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter terhadap variabel-variabel makroekonomi, agar kedua kebijakan ini terhindar dari permasalahan yang saling meniadakan. Materi terakhir itu tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ini tuh adalah sistem ekonomi yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, termasuk ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka itu adalah sistem ekonomi yang mengutamakan interaksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional. Perekonomian terbuka itu tuh memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan swasta maupun pemerintah gitu, melalui perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Model dan pendekatan. Modelnya itu model Fleming. Itu tuh adalah salah satu model yang digunakan untuk memahami hubungan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Model ini tuh membuat asumsi penting dan ekstrim. Perekonomian terbuka itu kecil dengan modal mobilitas. Contohnya itu tuh negara yang menganut sistem perekonomian terbuka seperti Indonesia, itu dapat mengimpor barang atau jasa yang dibutuhkannya dari negara lain. Perekonomian terbuka itu tuh memiliki beberapa keunggulan seperti memperluas pasar domestik, lalu mengurangi keseimbangan ekonomi, dan memperluas kesempatan untuk berintegrasi. Contohnya itu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka seperti Indonesia itu dapat mengimpor barang atau jasa yang dibutuhkannya dari negara lain. Nah, perekonomian terbuka ini memiliki beberapa keunggulan seperti memperluas pasar domestik, mengurangi keseimbangan dan ekonomi, dan memperluas kesempatan untuk berinteraksi dengan negara lain. Namun, perekonomian terbuka juga memiliki beberapa kerugian, seperti penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama itu tuh kelangsungan hidup masyarakat, karena akan mengurangi daya beli mereka. Nah, jadi bisa disimpulkan ya bahwa perekonomian terbuka ini tuh adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, terdapat kemungkinan produsen itu melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangannya dengan negara lain. Perekonomian terbuka itu juga melibatkan diri dalam perdagangan internasional, transfer informasi, dan pengetahuan teknis, dan juga migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri itu diekspor atau dijual di luar negeri, dan di dalamnya itu terdapat hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain yang mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.